Kalau denger berita bingung ya, harga beras itu jadi simalakama. Di lain pihak petani pengen harganya beras meningkat, tapi di lain pihak rakyat pengennya harga beras murah. Kan simalakama kan? Gitu. Sementara ya kita lihat lah berikut ada berita-berita yang beredar kan gitu. Ada yang demo minta diturunin harga beras. Ada keluhan petani juga yang ya tentunya dengan keadaan-keadaan cuaca dan juga serapan pemerintah terhadap beras gabah yang mereka hasilkan yang kurang maksimal. Oke, diikuti sampai selesai guys. Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Salah satu tuntutan dalam unjuk rasa ini adalah turunkan harga bahan pokok. Sementara puluhan mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat menggelar demonstrasi terkait meroketnya harga beras. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI kembali melanjutkan unjuk rasa di depan Istana Negara. Ratusan buruh turun ke jalan membawa 3 tuntutan terhadap pemerintah, yakni meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan mahasiswa pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat berdemonstrasi menuntut pemerintah menurunkan harga beras dan mengkritik impor beras yang justru bikin tekor petani dan masyarakat umum. Puluhan mahasiswa sempat dihalau polisi ketika hendak menemui anggota DPRD ketika memprotes harga beras yang kian melambung. Mahasiswa juga menuntut Satgas turun tangan mengusut mafia pangan. Mahasiswa menilai pemerintah membiarkan rakyat semakin terhimpit, terutama jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus naik, termasuk beras. Ratusan petani yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Petani pun sempat bersitegang dengan aparat keamanan karena ditolak masuk ke dalam kantor Bupati Pati. Ratusan petani yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah melakukan unjuk rasa menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Mereka mengecam kebijakan impor saat ini menjelang panen raya karena bisa menjatuhkan harga gabah di tingkat petani. Pada saat panen raya nanti, daerah Pati bisa menghasilkan 80.000 ton dalam sekali panen. Cuma satu, impor beras dibatalkan. Terus pupuk harus turun, Pak. Karena kita sebagai anak petani, Pak, merasakan keluh kesah orang tua saya. Yang bagaimana notabene orang tua saya adalah sebagai tulang punggung yang untuk mengawasi kita sebagai anaknya. Terasa tercekik, Pak, dengan adanya ini, Pak. Yang notabene panen nanti bisa naik. Yang bisa kita hitung sirkulnya berapa dapat, tapi sekarang mau turun lagi, Pak, harganya nggak begitu terjangkau petani, Pak, untuk tidak pantas apabila ongkosnya itu, Pak, untuk pengolahan lahan itu, Pak. Meski aksi unjuk rasa digelar di kantor Bupati, namun Bupati Pati enggan menemui para petani tersebut. Petani pun sempat bersih tegang dengan aparat keamanan karena ditolak masuk ke dalam kantor Bupati Pati. Petani pun mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika Bupati tidak memenuhi tuntutan mereka. Selamat siang Pak Saiful. Kita tahu Pak, kalau sekarang kan informasinya harga beras lagi tinggi. Iya. Pengen tahu aja sih sebenarnya kalau kondisi yang dialami Pak Saiful, teman-teman petani di lapangan sendiri gimana? Ya, Mungkin boleh sambil jalan ya Pak ya? Emang sekarang itu Bu, yang panen itu cuma sedikit Bu, karena kemarin itu kita mau tanam itu air susah. Jadi mundur lah tanam itu. Jadi Bulan apa jadinya? ya mestinya itu waktu itu bulan 10, bulan 11 itu udah kita mulai tanam. Ya. Cuman karena air nggak ada, ya baru istilahnya mulai tanam itu di akhir bulan 12. Nah bahkan sebagian di Karawang itu ada yang baru tanam bulan Januari Februari sekarang itu Bu. Ya posisinya gitu gara-gara air itu utamanya. Berarti yang utama faktornya gara-gara air? Gara-gara air kemarin nggak ada, kita ini lambat tanam.
Ya ini yang panen itu cuman sebagian kecil lah di sini juga. Ini berapa luas Pak kalau yang sekarang kita lihat ini? Ya di sini ya sekitar 100 hektaran. Ini 100 hektar ya? Cuman ya posisinya itu kita nggak bisa serempak karena kemarin tuh airnya itu giliran. Giliran. Tadi sempat dikatakan berkurang untuk jumlah panennya juga karena masa tanamnya juga mundur gitu. Berapa persen kira-kira Pak prosentasenya kalau antara sebelum, antara normal gitu ya, dan juga setelah kekurangan air ini? Ya lumayan ini sih, kemarin kan memang banyak serangan juga. Ya mestinya kita panen udah mungkin di awal-awal bulan Februari, kita mundur karena ada serangan hama juga. Ya, jadi bertepatan tuh ya? Terus ya dari hasilnya pun sekarang ya agak berkurang. Mungkin standar kita biasa kan 7 ton, 8 ton. Sekarang ya paling juga di bawah 7 ton, ada 6 ton, 5 ton lah paling. Dari semua dampak yang dialami oleh pihak petani ya, oleh teman-teman petani sendiri, ini artinya memang secara keseluruhan kebetulan pada saat ini dampak-dampak itu dialami sekaligus ya Pak ya. Artinya tadi kan ada kekurangan air, kemudian juga ada hama. Faktor-faktor lainnya yang kemudian ini menjadi penyebab naiknya harga beras, kalau menurut petani sendiri seperti apa? Ya karena itu yang panennya sedikit, jadi gabah di tingkat petani itu kan sedikit. Nah sementara kan petani itu jualnya ke tengkulak. Nah tengkulak itu sekarang ada yang dari Banten, dari Jawa itu pada datang ke sini nyari ini, akhirnya berebut barang, berebut gabah. Ya dampaknya itu harga jadi petani ini dari tengkulak. Jadi ya namanya berebut harga, biasanya kan pengen dapat gabah, otomatis kan dia harga mahal gitu. Ada di kisaran berapa harga gabah ini sekarang? Kemarin mah nyampe 8.500 bahkan 8.900 itu ya. Normalnya? Bulan kemarin awal bulan inilah awal bulan Februari. Ya cuman sekarang nih pas katanya ada impor, kemarin isu-isu ada katanya impor gara-gara beras mahal. Per hari ini tuh cuman 7.500. Jadi turun? Turun sekitar 1.000 rupiahan per kilonya. Jadi itu sebenarnya sekarang lagi panen juga cuman sedikit, harga udah turun 1.000 per kilo. Yang saya khawatirin itu nanti ketika panen raya yang sekarang baru tanam nih dari bulan Januari sampai sekarang gitu. Itu kan panen antara bulan 3, bulan 4 gitu ya. Nah, yang saya khawatir itu harganya jatuh, Bu. Harganya turun, katanya ada impor, ditambah kita panen raya. Khawatirnya harga di tingkat petani itu berkurang dari harga yang kemarin yang sekarang ini gitu ya. Sekarang kan masih mending lah 7.500. Nah, yang khawatirnya itu takutnya malah tambah turun gitu. Ini terendah, Pak. Ya. Kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau di tahun pertengahan 2003, akhir 2003 sampai awal 2004 itu sekarang hitungannya turun di harga 7.500 itu tadi. Kemarin pokoknya di akhir tahun sekitar bulan Desember itu 8.000-an ke atas itu. Bahkan nyampe awal Februari pun masih 8.000 lebih gitu. Tapi kalau misalnya mengingat harga dari beras sendiri ini cukup tinggi begitu ya, sebelumnya ini cukup menguntungkan petani nggak sih Pak? Karena kan mungkin orang awam berpikir ya, oh ya berarti harga jual juga meningkat itu ya, juga ikut tinggi, margin yang kemudian didapatkan oleh pihak petani ini juga tinggi. Itu benar tidak? Ya kalau yang sekarang panen mah merasakan Bu, yang misalnya panen pas panen dari mulai bulan November, Desember, Januari, Februari itu merasakan untung karena apa? Posisinya harga itu mahal. Nah, perbedaan harga itu sendiri tuh gimana sih Pak prosesnya? Mungkin nggak banyak masyarakat yang tahu ya. Yang menentukan ini siapa? Yang saya tahu mah sebenarnya yang nentuin harga itu tengkulak. Dari tengkulak kalau langsung untuk harga gabah mah. Jadi tengkulak itu dia kan beli gabah di petani, digiling, berasnya dijual. Nah, ketika misalnya dia jual beras, misalkan di pasar itu dihargain misalkan 15.000, ya mungkin dia beli ke petani harga 7.500, bahkan mungkin 8.000 masih ada untung. Kekhawatiran petani selain itu apa Pak dengan adanya keadaan saat ini? Ya kita ya masalah tadi yang katanya pupuk bakal dikurangi. Kita sebenarnya kalau misalkan ini nggak apa-apa pupuk, misalkan pupuk non subsidi kita.
Yang penting itu harga gabah normal di atas 7.000. Misalkan beras di harga 10.000, nggak apa-apa. Yang penting gabahnya jangan sampai turun ke 5.000. Itu yang berdampak pada petani. Kita mah pengennya gabah itu minimal 7.000 lah. Karena ketika harga 7.000, biaya pengeluaran kita dari pupuk, pestisida segala macam itu udah nutup, kita udah ada untung gitu. Tapi kalau misalkan gabah di bawah 5.000, di bawah 7.000, apalagi di bawah 5.000, ya dengan biaya mahal, otomatis kita rugi gitu. Ya, tapi jangan sampai merjuangin rakyatnya yang banyak, yang gara-gara beras mahal dia ngimpor, tapi dia nggak mikirin petani kita nih yang selama ini ngasilin buat masyarakat Indonesia. Ngorbanin petani, dia ngasih beras biar murah, tapi gabahnya dibiarin urusan sama tengkulak. Mestinya kan pemerintah kalau misalnya beras nih pengen murah, tapi gabah jangan sampai murah. Nah, gabahnya dibeli sama pemerintah, jangan dibeli sama tengkulak gitu. Selama ini kan gitu. Kita mah diurusinnya sama tengkulak, kita mah adu harga sama tengkulak. Tapi ketika beras mahal mah pemerintah wah sibuk impor gitu. Harusnya kan ketika impor berarti bakal tahu nih dampaknya ke petani. Tolong petani gabahnya dibeli sama pemerintah, jangan dibeli sama tengkulak. Tengkulak kan pasti pengen murah harganya. Sekarang kita cuman gara-gara mundur aja nyawanya. Terus hasilnya agak berkurang gara-gara hama. Langka beras. Apalagi ketika misalnya kita protes nih, gara-gara gemuk misalnya pupuk nggak ada nih, kita nggak nanam, pindah misalnya nanam palawija, otomatis tambah berkurang.